Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Aulia Agustina dengan NIM 632400895. Di sini saya akan membahas mengenai anggaran produksi dari data penjualan mobil Toyota Agya. Yang pertama di sini kita akan membahas ada rencana penjualan, persediaan akhir, total persediaan awal, rencana produksi, pengalokasian, kekurangan, selisih, dan rencana produksi akhirnya. Dari data pertama ini ada data rencana penjualan, yaitu didapat dari bulan Januari sampai bulan Desember, ini didapat dari data penjualan tahun 2025 yang kita ambil dari internet. Lalu persediaan akhir sebesar 459, lalu persediaan awalnya sebesar 510, lalu total persediaan didapat dari rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, yaitu hasilnya 11.502. Lalu kita selanjutnya ada rencana produksi, yaitu didapat dari total persediaan dikurang dengan persediaan awal, itu hasilnya 10.992. Selanjutnya ada pengalokasian, yaitu didapat dari 10.992 tadi dibagi dengan 12, yaitu 12 bulan, hasilnya 916. Lalu di sini dibulatkan, di sini saya membulatkan menjadi 900. Lalu next ke kekurangan, yaitu 900 ini kita kali dengan 12 bulan, yaitu hasilnya 10.800. Next, kita ke selisih. Selisihnya didapat dari rencana produksi dikurang dengan kekurangannya ini, yaitu hasilnya kita dapat selisihnya sebesar 32. Lalu kita dapat rencana produksi akhirnya yaitu sebesar 900 untuk 6 bulan pertama dari Januari sampai Juni, lalu 932 untuk 6 bulan terakhir. Di sini kenapa saya tandain beri tanda untuk yang 6 bulan terakhir, karena di sini saya mengambil 6 bulan terakhir untuk data penjualan yang paling besar. Di sini dari bulan Januari sampai bulan Juni rencana produksi akhirnya itu 900, sedangkan dari bulan Juli sampai bulan Desember sebesar 932. Jadi kita total rencana produksi akhirnya yaitu sebesar 10.992. Lalu yang selanjutnya, rencana produksi akhir yang kita dapat tadi kita masukin ke dalam sini, ke dalam tabel ini dengan total rencana produksi akhirnya itu sebesar 10.992. Next, persediaan awalnya. Tadi kita dapat persediaan awal sebesar 510, kita pindahkan ke sini. Lalu total persediaan didapat dari rencana produksi pada bulan Januari ditambah dengan persediaan awalnya, yaitu hasilnya 1.410. Oke, untuk persediaan akhir, kita dapat dari total persediaannya, kita kurang dengan rencana penjualan. Lalu next, persediaan akhirnya ini pindah ke, untuk mengerjakan kolom selanjutnya dari Februari sampai Desember itu sama, yaitu persediaan akhirnya kita pindah ke dalam persediaan awal, sebesar 858, kita pindahkan ke sini, lalu sama untuk total persediaannya, hasil tambah dari rencana produksi ditambah dengan persediaan awal. Itu hasilnya 1.758, persediaan akhirnya itu sama 1.758 kita kurang dengan rencana penjualan ini pada bulan Februari. Itu hasilnya sebesar 1095. Next untuk ke bawahnya juga sama. 1095-nya kita pindahkan ke bawah. Lalu ini kita dapat dari rencana produksinya ditambah dengan persediaan awal, lalu persediaan akhir didapat dari total persediaan dikurang dengan rencana penjualan. Next, begitu seterusnya pindah 1332 pindah dan seterusnya. Persediaan akhir jumlahnya kita dapat yaitu 13.602. Total keseluruhannya didapat 24.645, sedangkan persediaan awal jumlahnya 13.653. Lalu next selanjutnya ada anggaran bahan baku. Di sini produksinya yang kita dapat dari total sebelumnya itu 10.992. Di sini ada bahan mentah sasis, ada bahan mentah kaca, bahan mentah interior, bahan mentah ban, mesin, velg, aksesoris, dan lain-lain. Yang ini datanya kita dapat dari Google, lalu kita hitung untuk penjualan pada mobil Toyota Agya yang saya bahas. Di sini ada bahan mentah sasis, yaitu dengan kuantiti 1, yaitu total kebutuhannya didapat dari produksi kita kali dengan kuantiti, yaitu sebesar 1, jadi 900 dikali 1, dan seterusnya, yaitu mendapatkan hasil 10.992 untuk bahan mentah sasis. Lalu yang selanjutnya ada bahan mentah kaca, yaitu produksi kita kali dengan kuantiti, mendapatkan hasil yaitu sebesar 65.952 untuk bahan mentah kaca. Next, untuk bahan mentah interior, itu didapat dari produksi dikali dengan kuantiti yaitu sebesar 5, itu hasilnya 54.960.
Next, selanjutnya ada bahan mentah ban. Di sini kita memerlukan 4 ban untuk setiap produksi mobil. Itu hasilnya sebesar 43.968. Next, untuk bahan mentah mesin, kita dapat hasil 10.992. Lalu untuk velg, di sini kita membutuhkan kuantitas sebesar 4 buah velg, yaitu sebesar 43.968. Next, untuk bahan mentah aksesoris, di sini kuantitinya 7, kita dapat berdasarkan hasil searching dari Google. Untuk bahan mentah aksesoris yaitu sebesar 76.944. Selanjutnya kita bahas mengenai anggaran pembelian bahan baku. Ini anggaran kebutuhan kita isi didapat dari data-data perhitungan yang sebelumnya seperti bahan mentah sasis, bahan mentah kaca. Jumlahnya itu kita masukkan ke dalam tabel berikut. Selanjutnya untuk perhitungan persediaan akhir ini kita dapat dari anggaran kebutuhan seperti bahan mentah sasis yang pertama itu kita kali dengan 10%, itu hasilnya 1099. Lalu untuk bahan mentah kaca yaitu kita dapat sebesar 6.565. Next, bahan mentah interior itu anggaran kebutuhan itu kita kali dengan 10%, itu mendapatkan hasil 5.496. Lalu untuk ban kita dapat 4.397. Lalu untuk mesin kita dapat 1.099. Next, velg kita dapat 4.397. Lalu yang terakhir ada bahan mentah aksesoris, kita dapat hasil yaitu 7.694. Untuk total kebutuhan itu sendiri kita dapat dari anggaran kebutuhan kita kali dengan persediaan akhir yang sudah kita hitung barusan, itu mendapatkan hasil dari masing-masing bahan baku, yaitu untuk bahan mentah sasisnya 12.082.406 dan seterusnya. Untuk persediaan awal ini kita dapat dari anggaran kebutuhan kita kalikan dengan 15%. Anggaran kebutuhan ini kita kali dengan 15%, yaitu hasilnya dari masing-masing bahan itemnya, yaitu untuk sasis 1.649, kaca 9.893 dan seterusnya. Lalu untuk pembelian bahan baku itu sendiri didapat dari total kebutuhan kita kurang dengan persediaan awal. Itu dapatkan hasil segini. Untuk total keseluruhan dari pembelian bahan baku itu sendiri yaitu sebesar 1.739.820.355. Next, untuk selanjutnya kita menghitung. Next, selanjutnya kita menghitung anggaran biaya bahan baku. Di sini kita menghitung harga per piece-nya itu yang sudah kita cari dari internet sebelumnya untuk harga per piece dari bahan mentah itu sendiri, yaitu dari penjualan mobil Toyota Agya. Untuk bahan mentah sasis di sini harga per piece-nya telah di research itu sebesar 30 juta. Untuk bahan mentah kacanya ada 1.500.000 untuk harga per piece-nya. Lalu interiornya itu sebesar 9 juta. Bannya itu per piece sebesar 1,2 juta. Lalu mesinnya sebesar 50 juta, velg 3 juta, lalu aksesoris sebesar 5.500.000. Nah, kuantiti ini didapat dari pembelian bahan baku yang kita butuhkan. Itu dari sini kita pindahkan aja ke sini, yaitu langsung kita pindahkan saja. Lalu untuk jumlahnya ini kita dapat dari harga per piece-nya kita kalikan dengan kuantiti. Lalu kita totalkan semuanya segini. Ini adalah jumlah atau harga yang kita perlukan untuk anggaran biaya bahan baku yang kita perlukan. Selanjutnya kita bahas yaitu anggaran TKL. Di sini ada bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember. Lalu ada produksi per unit di mana hasil ini kita dapat dari anggaran produksi yang telah kita hitung sebelumnya. Lalu di sini ada jam kerja per unit yaitu didapat dari waktu pengerjaan, berapa waktu pengerjaan untuk mengerjakan mobil Toyota Agya selama 1 hari, yaitu di sini 19 jam. Untuk total jam kerja itu sendiri didapat dari produksi per unit, yaitu kita kalikan dengan jam kerja per unit. Itu hasilnya sebesar 17.100 dan seterusnya. Yaitu di sini ada UMR Karawang, di mana proses pengerjaan untuk mobil Toyota Agya yang saya bahas ini itu berlokasikan di Karawang. Yaitu untuk UMR Karawang itu sendiri sebesar 5.886.853.000. Lalu di sini ada perhitungan untuk jam kerja per bulan, di mana hal ini didapat dari jam kerja harian, jam kerja per hari itu ada 8, yaitu hari kerja atau per minggu. Di sini per minggu itu ada 5 hari kerja, yaitu uh, minggu dalam 1 tahun itu ada 52 minggu. Lalu jika di total untuk jam kerja hari kerja per minggu yaitu minggu dalam 1 tahun totalnya ada 2.080. Lalu untuk rata-rata jam kerja per bulan itu kita dapat dari total kerja dalam 1 tahun, yaitu kita bagi dengan 12, hasilnya sama dengan 173. Pindahkan ke sini 173. Itu next untuk upah per jam. Lalu kita hitung dari UMR Karawang ini sendiri kita bagi dengan jam kerja per bulannya. Itu hasilnya Rp34.028. Lalu next untuk tenaga kerja itu sendiri didapat dari
Total jam kerja dikali dengan upah per jam. Itu hasilnya 581.876.879.690 rupiah. Berikut. Sekian untuk perhitungan dari saya yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.